Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang, Bu Fitri. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Pak Adi. Alhamdulillah kabarnya lumayan warawiri untuk hari ini. Oke. Oke. Alhamdulillah, sama-sama Bu, masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa bertemu. Oke. Eh, Apa yang bisa saya bantu hari ini, Bu Fitri? Ini Pak, hari ini saya ingin bicara tentang refleksi apa istilahnya kurikulum Merdeka yang sudah saya laksanakan selama 1 semester ini. Saya merasa seperti uh, sudah mengalami kenaikan tapi kurang maksimal seperti itu. Gitu ya, Bu. Oke. Bagus sekali. Apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Uh, kalau Tujuannya? menurut saya ya kalau menurut saya peningkatan untuk apa ya untuk pembelajaran anak-anak ini kan sangat penting Pak, karena kita nggak mungkin pembelajaran stuck saja kan sebuah perkembangan dinamika itu kan pasti ada. Untuk pencapaian anak-anak pun kalau bisa dan harusnya kan harus meningkat. Nah terkait dengan itu kita sebagai guru kan harus memikirkan bagaimana ya kira-kira untuk semester depan daripada semester ini tuh harus lebih baik tuh harus seperti apa seperti itu Pak Adi. Nggih, leres. Mungkin apa yang sudah Anda lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Ibu Fitri? Untuk Sudah. semester ini ya untuk semester ini saya sudah ini Pak sudah istilahnya menyusun beberapa modul itu yang apa yang mencakup beberapa variasi metode pembelajaran untuk anak-anak, baik yang menggunakan media ataupun untuk yang di luar kelas gitu kan. Karena kan istilahnya kalau sekarang belajar itu tidak hanya di dalam kelas tetapi di luar pun bisa. Jadi variasi seperti itu. Selain itu juga sudah ada sharing dengan beberapa teman, beberapa senior gitu untuk membuat atau menyusun gimana baiknya pembelajaran untuk anak-anak seperti itu salah satunya atau beberapa hal yang sudah dilakukan. Iya, Ibu. Itu kan tadi apa namanya? Ibu sudah berkonsultasi sama teman sejawat. Mungkin apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut, Ibu? Tantangannya kayak gitu. Ya, untuk tantangan kan namanya kita kita kan ada biasanya ada pemikiran suatu metode misalnya, tapi kita harus menggunakan contohnya menggunakan LCD lah gitu. Nah, untuk bahasa kan pasti yang kita namanya butuh lab gitu kan Pak. Tapi kan Iya. keadaannya lab itu dalam dalam keadaan yang rusak dan belum digunakan dan kelasnya pun atau labnya itu kan digunakan untuk kelas karena keadaan renovasi jadi kelasnya itu kurang akhirnya lab ini dipakai untuk apa untuk kelas untuk mengganti kelas. Nah di situ kan pasti otomatis seperti headset dan lain-lain tuh nggak ada kan untuk bahasa kan butuh untuk yang mendengar kan Pak nggih. Nggih. Butuh untuk fokus, butuh LCD dan lain-lain. Nah, kenyataannya LCD-nya itu jumlahnya terbatas dan untuk menggunakannya kan pasti mungkin dipakai orang lain, dipakai apa. Nah, untuk itu akhirnya pelaksanaannya jadi tidak sesuai, mungkin menjadi kurang kurang maksimal gitu untuk hal-hal seperti itu untuk menampilkan video dan apa akhirnya kurang maksimal. Iya, benar sekali, Bu. Terus apa yang Ibu Fitri butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, Ibu, agar berjalan dengan baik gitu, dengan lancar?
pada akhirnya dengan keterbatasan itu saya menggunakan media atau hal-hal yang ada. Misalnya kalau anak-anak butuh untuk melihat video atau lain-lain, akhirnya mereka harus membawa HP dari rumah. Nah, karena keterbatasan tadi LCD ya dan lab yang kurang memadai tidak ada kan bahkan. Nah, jadi dari situ akhirnya anak-anak membawa HP untuk melihat misalnya video atau materi yang harusnya dilihat melalui LCD. Nah, dari situ eh, ada kerja ekstra lagi selain selain mengawasi pemakaian juga harus mengumpulkan ketika sudah mereka selesai itu harus mengumpulkan di saya agar mereka nanti di pembelajaran berikutnya atau apa itu tidak berfokus ke ini ke HP-nya tadi kan anak-anak biasa juga senang bermain-main dengan HP-nya. Jadi untuk menghindari hal itu harus ada mengumpulkan semacam HP itu lagi ke saya. Nggih nggih, baiklah, nggih Bu, bener. Mari kita bahas nih Bu, untuk apa namanya, strategi Ibu untuk mengendalikan siswa tadi ya, yang sibuk main HP, terus saat pembelajaran berlangsung, juga saat keterbatasan LCD tadi, mungkin Hmm. mungkin Ibu bisa memberikan apa namanya ya, strategi-strategi agar pembelajaran yang Ibu lakukan itu sebaiknya itu bisa diserap anak dengan baik meskipun fasilitas yang Ibu miliki itu terbatas, Ibu. Oke. Pada akhirnya saya ini selain menggunakan HP dengan pembatasan tadi, akhirnya menggunakan juga media-media yang istilahnya ada di sekitar. Mungkin mereka belajar dengan di luar, dengan misalnya ketika mereka mendeskripsikan suatu tempat atau suatu benda, mereka akan menggunakan hal-hal atau objek-objek yang ada di sekitar itu. Mereka tidak tidak memanfaatkan teknologi yang disebutkan tadi seperti LCD, tapi mereka mungkin bisa pergi ke perpus atau misalnya ke luar atau ke sekitarnya, ke objek-objek yang ada di sekitarnya. Jadi tidak tidak melulu ke gadgetnya itu tadi. Selain itu juga ini juga seperti diskusi, seperti media kalau anak-anak kan saya kan bahasa Inggris, tidak mungkin mereka menggunakan apa bahasa yang bagi mereka itu kan bukan hal yang mudah. Akhirnya mereka juga memanfaatkan yang namanya kamus, yang kamus manual bukan hanya kamus elektronik. Jadi mereka juga memanfaatkan kamus yang manual itu juga pergi ke perpus misalnya untuk mencari referensi, juga pergi ke sekitar untuk istilahnya literasi melalui lingkungan. Nggih nggih. Ibu kan tadi belajar apa anak-anak disarankan untuk langsung kayak belajar di mana di luar kelas gitu ya Bu ya, Okay. sama pengetahuan dengan alam sekitar kayak gitu, dengan ke perpus juga memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah. Mungkin barangkali apa tantangan Ibu dalam belajar di luar kelas Bu? Kayak tantangannya seperti apa gitu, bisa Ibu gambarkan? Kalau tantangan di luar kelas, apa di dalam kelas ya Pak ya? Di luar Bu, di Di luar. luar. Kalau Nggih. di luar yang pasti ya ini apa itu penanganan yang ekstra karena anak-anak ini kan namanya anak SMP itu juga lumayan aktif-aktifnya. Jadi ketika mereka disuruh ngapain, mereka melakukan apa. Nah, itu harus mengarahkan lagi, harus ke sana kan mereka tidak mungkin berkumpul dalam satu tempat. Nah, di situ ya sebelumnya pasti ada yang namanya kesepakatan. Nggih, kesepakatan nanti kita bekerjanya tidak boleh ke sana, kan pasti ada seperti itu. Masnya kamu maunya seperti apa? Nah, dari situ juga tetap ada pengawasan, tetap ada yang namanya apa ya? Kalau saya itu harus ngemong, tetap ngemong meskipun di luar ya tetap aja tidak mungkin dibiarkan gitu kan nggak mungkin.
Jadi ya tetap ada pengawasan, tetap ada kendali seperti itu. Nggih nggih, Bu. Selain itu mungkin kita juga perlu memberikan, penguatan positif barangkali kayak gitu kepada siswa. Mungkin, eee, selanjutnya itu, gini Bu, apa namanya, apa gambaran Bu Fitri, apakah sudah memiliki gambaran, tentang strategi yang akan Ibu lakukan untuk rencana aksi besok itu, Bu? Untuk semester depan ya, Pak, ya? Iya, semester depan, rencana aksinya, Oke, strateginya. untuk semester depan ini saya pengennya itu eh, ada libur, ada waktu jeda itu ya saya bisa mencari referensi, bisa mencari menyusun menyusun modul atau media lah secara mungkin secara intensif, bisa cari referensi, bisa cari pengalaman dari teman-teman ya, mungkin tanya praktik bagi yang sudah dilakukan sama teman-teman, baik itu teman yang satu sekolah atau mungkin yang teman yang dulu teman saya kuliah kan juga banyak yang sudah mengajar di sekolahnya masing-masing ya, mungkin saya bisa bisa cari referensi dari teman-teman saya, juga bisa cari referensi dari praktik-praktik baik yang ada di internet, yang ada di Google, yang bahkan mungkin ada di TikTok. Mungkin itu bisa saya jadikan sebagai apa? Sebagai tambahan hal-hal yang mungkin akan saya lakukan untuk kedepannya. Jadi seperti itu, Pak. Iya. Mungkin sedikit Bu ya, apa namanya, kira-kira, apa tantangannya Bu untuk rencana aksi besok itu Bu? Kalau untuk tantangannya kayaknya ini, Pak. Apa itu? Eh dari segi media tadi ya, dari Iya, segi media tadi, itu masih tetap menjadi permasalahan bagi saya, untuk misalnya untuk menghadirkan LCD dan lain-lain. Tapi tidak masalah, nanti, dari situ mungkin saya juga bisa, explore lagi tentang media, karena kan tidak harus nanti menonton video atau apa kan tidak harus, nanti mungkin media-media yang scrapbook atau apalah nanti bisa untuk belajar anak-anak, bisa juga mungkin nanti game atau apa nanti bisa dikembangkan seperti itu, Pak. Baiklah Ibu, saya kira kita sudah selesai untuk hari ini. Silakan Ibu Fitri mengimplementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya nanti di pertemuan berikutnya. Barangkali apa namanya sudah berjalan dengan baik. Nanti tolong beritahu saya Bu ya hasilnya. Iya, Pak, nanti bisa sharing lagi ya untuk berikutnya supaya ada kemajuan yang lebih banyak lagi. Nggih, terima kasih Pak Adi ya nggih untuk hari ini sharingnya. Ya, sama-sama Bu. Mungkin apa namanya kita apa namanya Bu sudah selesai ya Bu ya di pertemuan kita pada coaching hari ini. Semoga Ibu mendapatkan apa namanya jawaban ataupun jawaban dalam persoalan Ibu, juga bisa Ibu bisa menjalankan rencana aksinya dengan baik. Saya doakan juga, saya tunggu hasilnya besok. Saya kira sampai di sini, mungkin besok kita bisa ketemu lagi. Mungkin itu saja Ibu Fitri. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, barangkali saya sebagai coach tadi kurang baik dalam bertutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih Pak Adi. Oke, sama-sama. Bu Fitri, untuk selanjutnya mungkin kita melakukan refleksi Bu Nggih, dalam monggo Pak. pertemuan kita. Nih, mungkin ada sedikit pertanyaan dari saya. Yang bertanya Pak Adi kan nggih? Nggih, saya Nggih, sebagai monggo. Ibu Fitri, Nggih. apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Selama percakapan tadi ya,
Nggih, Bu. Semuanya, dari alur itu